Ini harus dibuka ke publik. Tahu kemarin yang 2 triliun penggilingan, satu penggilingan? Ada yang lihat? Kemarin sudah kami luruskan. Maksudnya itu bukan 2 triliun. 2 triliun itu bukan satu penggilingan, satu owner. Tapi bukan untung. Bapak Presiden halus. Itu untung. Padahal enggak, itu penipuan. Perampasan hak, dan itu perampokan. Dirampok haknya rakyat. Ini aku tunjukkan ya. Jadi ini yang kita lihat ya. Nih. Dia mengatakan itu dulu, ini sebenarnya masalah lama. Ini dia bilang ini beras premium. Premium standarnya pecahannya 14, ternyata 59 menir. Tahu menir kan? Ini dibungkus premium, harganya 8.000 tapi dijual 17.000. Kalau selisih 9.000 dikali total 39% itu premium dari beras, itu 98 triliun. 98 triliun ini adalah mengambil, merampas hak rakyat. Itu di dalamnya 2 triliun, ada satu perusahaan besar 2 triliun. Terus publik tanya, di mana orangnya? Ini sudah tersangka. Nih. Ini tersangka, 39 tersangka dari 38 perusahaan. Ini barang buktinya 373 ton. Setelah kita dardor perintah presiden berkurang 2026. Jadi maksudnya kemarin satu perusahaan yang punya pabrik 8, 5. Paham maksudku? Nilainya 2 triliun. Dan 2 triliun itu bukan keuntungan. Perampasan hak rakyat. Paham maksudku? Jadi bahasanya gini. Bapak, saya katakan ini emas 24 karat. Padahal itu adalah besi yang disapu. Besi apa, kuningan. Saya tanya, merampas enggak itu hak rakyat? Yang dia rampas adalah seluruh Indonesia. Gila enggak? Ini yang terjadi. Setelah saya jelaskan kemarin, banyak lagi telepon. Iya Pak Mentan. Dan dia mau menggiring opini bahwa presiden salah. Padahal ini masalah substansinya adalah perampasan hak rakyat, penipuan rakyat. Benar nggak? Dia jadi digiring, hebatnya itu dia gunakan medsos, mafia-mafia menggunakan itu. Sepakat nggak sampai di sini? Ada buktinya di online, Bapak buka, Anda buka. Sudah tersangka kan? Ada denda 11 triliun kan? Dan ketawa aja yang didenda. Nggak apa-apa, kita buka-bukaan aja. Ini mana? Ini. Tapi ini lain hal. Ini minyak goreng kalau tidak salah. Terus berikutnya ada juga dari pertanian. Saya pecat. Ini mana yang saya pecat? Ada. Ini. Dia bilang podcast keliling itu menteri intervensi. Bukan saya yang kirim, bukan intervensi. Kalau intervensi saya akan katakan, saya berdiri, saya kirim surat ke Pak Kapolri, tangkap ini orang. Tahu nggak? Dipajaki orang 27 miliar supaya lolos ini proyek macam-macam. Nah, untung proyeknya tidak lolos sehingga berteriak orangnya. Kalau lolos, ya pasti diam, sama-sama diam, iya kan? Jadi pengusahanya juga dia berteriak karena tidak lolos proyeknya. Kalau lolos, dia pada diam. Nah, ini yang dimaksud. Nah, ada lagi yang kabar buruk, lebih buruk lagi. Hari ini coba fortifikasi. Tujuan fortifikasi mana deputinya? Tujuan fortifikasi aku tanya apa? Untuk meningkatkan efisiensi masyarakat miskin. Stop ya. Fortifikasi artinya beras yang premium ini, yang bagus, itu untuk orang miskin. Sepakat ya? Orang miskin itu ada di desa. Ini masuknya ke supermarket harganya 42.000. Mana harganya? Ini. Rusak nggak negara kita ini? Nggak, mau nggak bantu saya gebuki? Saya mau gebuk ini 2-3 minggu ke depan. Mau? Ah? Ini. Saya tak masukkan nanti. Apa aja. Yang penting jangan sampai ada di antara kita tidak paham, digiring masalah lain, datang lagi ke pertanian. Tapi alhamdulillah nggak ada lagi datang mari sebagai sini. Mau apa? Oh ini nih, ini koruptornya. Kamu temannya,
Ada datang, kamu temen, mau saya tak masukkan sama-sama? Gak ada urusan saya. Ini baru saya proses. Tapi pasti sudah tidak tidur. Tapi teman-teman harus tahu, ini perintah presiden. Manusiawi nggak ini? Ini baru hitungan sementara, 71 triliun. Ini dia jual 42.000. Kira-kira ada orang miskin karena beras itu ditambah vitamin B, B12. Paham maksudku? Supaya dia tidak stunting. Nah, yang itu di pinggir sungai, petani-petani kecil, orang-orang buruh, bisa nggak dengan 42.000? Itu 42.000 ya. Tahu berapa diambil? Ini beras, ternyata beras medium. Harganya 10.000, dia jual 42.000. Berapa tuh? Selisihnya 32.000. 32.000 dia nyolong pada rakyat Indonesia. Inilah substansi yang diperangi Bapak Presiden. Tapi banyak yang belokkan. Sengaja supaya mengalihkan perhatian. Tapi saya umumkan. Kenapa? Anda adalah pemuda terbaik. Anda adalah utusan pemuda Indonesia yang ada hari ini di tempat ini. Anda adalah menjadi pioner untuk meneriakkan kebenaran. Ini 4, kalau 32, katakanlah average-nya berapa? 22.000. Kalau harganya hanya 10.000 atau 13.000, 12.000, selisih 10.000. Tahu kalau 1 juta dijual, berapa selisihnya? 1 juta dijual, berapa selisihnya kalau 10 triliun? Kan per kilo. Kalau per ton kan 10 juta. 10 juta kali 1 juta, 10 triliun kan? Kalau itu dijual 10.000, itu 100 triliun. Ini baru 71 ketemu. Kalau ini, rusak nggak ini? Yang merusak bangsa kita sendiri. Inilah yang diperangi Bapak Presiden. Maaf, bukan karena saya menterinya sekarang. Pernah nggak sejarah Republik Indonesia sawit disita 4 juta? Pernah nggak selama ini berdiri di Republik? Ini karena saya yang pimpin. Saya ngambil alih mengendali teknik saya. Ini 4 juta lebih. Coba. Inilah yang kita tempur ribut. Itu baru pertanian. Nah, nanti semua barang ekspor itu satu pintu sehingga tidak ada lagi volume dikurangi, harga dikurangi, dan seterusnya ke luar negeri. Kembali ke CPO tadi, nilainya berapa? 500 triliun tambahannya negara, baru CPO. Belum boksit, belum nikel, batu bara. 500 triliun. Bayangkan kalau ribuan triliun bisa naik. Nah, itulah mimpi presiden kita. Kami sudah gebuki, sudah ditangkap, sudah tersangka, muncul lagi. Memang menggiurkan, memang menggiurkan. Memang menggiurkan. Ini tersangka, kan ada netizen, tolong sorot ini, ada netizen bertanya, mana tersangkanya? Ini 77. Nanti ini ada tambahannya 14, mungkin 20. Ya, 100 lebih lah. Kalau saya menteri ditakdirkan 5 tahun, ya 400 orang lah, 77 kali 5. Ya 350 boleh lah 400 karena ada tiba-tiba tambahan. Setuju nggak kita penjarakan semua itu? Udah, selesai, cuma itu aja kita mau ketemu hari ini untuk merah putih. Anda dapat amal jariah, saya insya Allah mudah-mudahan dapat juga. Nih. Dia bilang mana tersangkanya? Iya tidak bisa tersangkanya kalau kamu berteriak dari ruangan. Pergi sana di sidang, tempat sidang, lihat itu yang tersangka. Oke. Kemudian CPO kita. Oke, kembali dulu. Jadi sudah sepakat fortifikasi kita gebuki ya? Sepakat ya? Tenang saya menggebuki. Dulu nyaliku 10 tadi subuh. Sekarang bertambah 20. Saya percepat itu gebuki. Bagaimana PMI? KNPI? Udah? Setuju ya? Gebuki ya? Oke. Pemuda Rembuk yang dekat dengan presiden nggak ada. Pokoknya ini anak bangsa semua sama. Kita bergerak bersama-sama. Kalau saya salah, datang beritahu. Contoh nih, ada perusahaan saya korupsi, hari itu saya tanda tangan mundur. Itu kok you rekam. Supaya publik tahu. Nggak ada urusanku. Kami ini dari miskin. Jadi kami tahu bagaimana penderitaan orang susah. Itu tadi foto saya. Jadi pasti kami bela. Apalagi masa kita mau tinggalkan. Anda nanti yang memimpin ini. Muka-muka di sini. Ya, karena Anda aktivis.
Anda sudah hebat, bisa ketemu menteri, bisa ketemu presiden, bisa ketemu gubernur, gunakan kesempatan itu. Karena orang berhasil punya konektivitas dan kapabilitas. Jadi, tapi jangan salah gunakan. Kenapa? Ada orang dikasih baru RT langsung begini, wassalam, kamu tidak akan naik kepala desa. Sampai di situ saja. Karena orang senyum di depan, belum tentu senyum hati. Benar nggak? Oke, lanjut. Sepakat ya? Fortifikasi kita beresin, ini deputinya. Deputi sudah berapa sampel se-Indonesia? Jangan mau di lobby ya, karena saya sudah pegang arsipnya. Jangan. Kalau ada direktur, hilang jabatannya. Memang saya jelek mungkin ya jadi menteri ya, karena melanggar aturan. Karena saya pecat orang di lapangan. Ini ada fotonya. Saya pecat. Saya copot. Apa ini Pak peringatan? Enggak. Kamu berhenti mulai hari ini. Nih, di Jawa Barat kemarin. Kapan itu? 3 bulan lalu. Saya sudah perintahkan menteri yang perintahkan ini tanam, ini teknologi baru, tidak tanam. Mana penyerahan SK-nya? Oh ini ya. Ini ya. Iya ini. Saya cek, dia kerja 1 hektar, yang lain disewakan. Baru ambil tanda tangan tanpa stempel. Nanti kau cari stempelnya sendiri nih. Ini pemberhentian. Arsipnya kau stempel. Supaya seluruh Indonesia mengatakan ini bahaya kalau ini. Menteri, maaf ya, saya Muslim. Waktu saya ke Turki, cuma datang apa? Memegang pedangnya Umar. Ya Allah, beri aku kota, pedangnya Umar harus dipakai. Ini baru bisa jadi berantas mafia. Kalau enggak bisa jadi. Umar bin Khattab. Benar enggak? Iya. Jangan nanti you bantu saya nih, KNP berteriak. Mentan harus fortifikasi, sikat itu. Tiba-tiba ditelepon. Ya, itu maksudku kemarin. Begini-begini. Nah, ini rusak itu. Resminya enggak? Rusak itu. Tapi kalau beliau, saya percaya, doktor. Oke, lanjut. Bagaimana? Pada negara. Lanjut. Jadi ini kita lanjutkan nanti. Ini tindak lanjuti. Mungkin percepat deh ya. 1-2 minggu. Kalau bisa 1 minggu. Karena dia pasti sudah tidak tidur. Nggak bisa saya sudah ambil sampelnya. Nggak bisa. Tinggal kamu ya berdoa-berdoa saja. Karena nggak pasti. Insya Allah kalau saya masih sehat. Saya kirim. Satgas sudah bekerja. Seluruh Indonesia sudah diambil ya. Berapa sampel sekarang? Berapa perusahaan? 8. 22 merek. Ya, 20. Ya itu. Iya kayak itu tadi. Jadi satu punya mereknya 5. Paham maksudku? Itulah yang 2 triliun yang dimaksud Bapak Presiden. Tapi yang digoreng, nah ada lagi pejabat juga telepon. Pak Mentan, saya punya penggilingan. Kenapa tidak bisa 2 triliun? Maksudnya ngejek saya, kamu siapa? Cuma 2 tahun mainanmu. Ini 1000 ton satu hari. Ada yang 2000 ton, kalau 10.000 ton. Dan ini kalau saya pidato, coba lihat di medsos yang kemarin waktu saya jawab. Kan ada yang potong-potong tuh, supaya kita dibully. Ya, Rit. Kelihatan itu. Kalau dia tidak pro pemberantasan korupsi, kelihatan itu. Dia potong itu untuk kepentingannya dia. Menyerang. Udahlah, kita ketemu di akhirat nanti. Lihat. Memangnya ada akhirat nanti kan? Kita akan ketemu. Saya berdiri di situ di pintu. Siapa yang lolos ke mafia? Oh ini. Wah, hadir juga ternyata dulu ini yang dia waktu kita ketemu. Terus siapa lagi? Oh, ini di medsos sembunyi. You kira bisa sembunyi nanti? Enggak ada. Kami sangat yakin Allah itu adil. Udah